Sampai sekarang yang masih jadi pemberitaan di mayoritas media dan juga saya melihat di Google Berita masih sangat perbincangan itu terkait dengan kecelakaan maut di Tol Cipularang KM 92 yang terjadi tanggal 11 November 2024. Update terbaru yang kami dapatkan 29 korban saudara, satu meninggal dunia, 4 luka berat dan juga sisanya 24 ini mengalami luka ringan. Update-nya bagaimana dan bagaimana proses santunan yang akan diberikan oleh negara melalui Jasara Harja. Saat ini saya sudah tersambung dengan Pak Rifan Purwanto yang juga merupakan Direktur Utama Jasara Harja. Pak Rifan, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Mas. Sehat selalu Selamat ya. pagi. Terima kasih Pak. Saya selalu juga. Ini masih di Purwakarta ya Pak Rifan ya? Masih di Purwakarta, masih di rumah dekat rumah sakit ini, sekitar rumah sakit. Ya, Oke. Kalau berada dekat di rumah sakit, apakah juga ini masih memonitoring para korban yang mengalami luka berat, luka ringan Pak? Mungkin bisa diupdate ya. juga jumlah korban Jadi terkininya? memang hari ini tadi, ya, jadi identifikasi tadi, Mas. Jadi identifikasi kan dari semalam pasti dipertanyakan korban jumlahnya seperti apa. Jadi ini pasti sampai dengan pagi ini total korban ini ada 29. 29 ini luka-luka 28 dan meninggal dunia satu. Mhm. Oke, Dan luka-luka dari 28, meninggal satu. Aduh ya, dari 2008 ini yang sekarang masih dirawat adalah 22. 22 ini Mhm. eh, 4 saja yang luka-luka berat dan satu sekarang sedang dilakukan operasi Mhm. dan satu lagi di observasi gitu. Jadi mudah-mudahan ini untuk operasinya pun operasi terhadap tulang dan ada beberapa yang luka terbuka yang harus dijahit ya, terutama di sekitar muka dan tangan. Hmm, oke. Luka berat 4 ini yang berarti masih proses perawatan. Tadi Bapak bilang yang masih dirawat 22 ya. Berarti Ya. dari 28, sisa 22 yang masih dirawat, 6 ini sudah pulang atau seperti Sudah apa Pak diizinkan statusnya? pulang. Sudah pulang. Jadi 29 ini sudah yang teridentifikasi Mhm. terhadap korban laka dan luka-luka. Alhamdulillah tadi sudah 6 sudah diizinkan pulang dan yang 22 ini yang tadi saya sampaikan yang 4 ini dalam operasi mudah-mudahan juga akan secara berangsur untuk pulang. Tapi secara keseluruhan dari korban ini sadar ya. Walaupun ada korban Hmm. yang mengalami pingsan terutama anak-anak. Tadi ada anak yang berumur 2 tahun pada waktu saat kejadian pingsan sampai dibawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah dalam kondisi sadar. Oke, Pak, saya konfirmasi. Anak berusia 2 tahun ini, apakah betul yang satu mobil dengan korban meninggal dunia dan ada satu juga korban luka berat usia 27 tahun? Ya betul, memang ini ada Oh, ada yang satu kendaraan ya, satu mobil ya. yang warna Eh, silver itu, Pak ya? betul betul. Oke, Betul. oke. Dan ini memang eh, ini juga yang menjadi perhatian bagi kami dari Jasara Harja. Tidak Mhm. hanya menangani ini pasca traumatik juga harus dilakukan dengan baik ya, terutama dari seluruh korban ini tujuhnya anak-anak ya, yang 6 yang luka-luka, satu meninggal dunia, ini juga meninggal dunia juga anak juga. Jadi ini yang Mhm. harus nanti kita juga berusaha memulihkan terutama pasca trauma dari kecelakaan ini. Dari 7 korban luka-luka, 7 korban ya, tadi salah satu di antara yang meninggal Anak-anak. dunia, berarti 6 mengalami luka anak. Adakah yang balita, yang selain tadi yang 2 tahun atau semuanya di Ya, atas 5 ada tahun, Pak? 2 tahun, ada 3 tahun, Oh, dari oke. tiganya balita. Kemudian ada juga yang 11 tahun, ada yang 13 tahun di antaranya itu. Tapi yang 2 di antaranya adalah balita. Catatan dari teman-teman Jasara Harja terhadap proses penanganan para korban, baik yang luka berat ataupun luka ringan, sejauh ini, sejak kemarin sampai dengan saat ini di rumah sakit bagaimana Pak? Sudah maksimal atau perlu ada perbaikan? Ya, alhamdulillah maksimal karena sejak terjadinya kecelakaan ini, kemudian bersama Korlantas Polri dan kepolisian setempat, kita akan mengantisipasi untuk evakuasi terhadap korban. Terutama Mhm. korban-korban yang kita khawatir ya, memasuki golden period ya, 30 menit ini harus kita selamatkan. Alhamdulillah semua bisa terjamin dengan baik dan seluruh korban ini juga dijamin oleh Jasara Harja, baik yang luka-luka maupun yang meninggal. Yang meninggal ini juga karena domisili di Jakarta juga sudah dibawa keluarganya ke Jakarta Selatan dan ini pun juga sama sudah teridentifikasi
dan sudah diserahkan santunan. Nah, untuk yang luka-luka ini saya kira tidak perlu mengurus kemana-mana karena rumah sakit sendiri sudah terintegrasi dengan kami di Jasa Raja maupun dari Korlantas Polri, sehingga tidak usah mengurus administrasi dan sebagainya, sudah langsung mendapatkan jaminan terhadap seluruh masyarakat yang mengalami kecelakaan. Oke, nominalnya mungkin bisa didetailkan Pak, berapa untuk yang meninggal dunia dan berapa yang luka Pak? Ya, untuk luka-luka biaya perawatan maksimal 20 juta dan meninggal dunia untuk santunannya adalah senilai 50 juta rupiah. Oke, untuk yang fokusnya saya yang luka-luka Pak. Luka berat, luka ringan semuanya sama, 20 juta. Semua sama. Jadi eh, yang paling penting adalah dalam fungsi tugas Jasa Raja ya untuk menjalankan tugas dari mewakili negara hadir yang mengalami kecelakaan seperti ini. Kami adalah first payer-nya, Mas. Jadi first payer-nya itulah kemudian maksimal 20 juta. Namun demikian, kalau seandainya biaya perawatannya melebihi 20 juta, itu langsung bisa di top up dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini pun juga menjadi penting untuk masyarakat juga memiliki BPJS Kesehatan ya, sehingga perawatannya tidak perlu mengulangi pendaftaran dan sebagainya. Secara otomatis, karena kita kerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa tetap melakukan pemulihan atas kecelakaan yang dialami dengan pemulihan termasuk pemulihan obat-obat berjalan maupun juga pemulihan traumatiknya. Ini mungkin yang lebih dari 20 juta adalah yang mengalami luka berat Pak ya, yang harus Ya, menjalani operasi ya. betul, betul. Itu sudah diurus semuanya kah? Update-nya sampai dengan saat ini sudah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan atau bagaimana? Sudah, sudah. Jadi pada saat kecelakaan ini kami tentu pertama memastikan bahwa saat ini tidak perlu lagi secara administratif ya. Karena kalau Ya. di Polri itu ada Indonesian Road Safety Management System, laporan laka itu harus masuk di sistem IRSMS, dan IRSMS ini sudah terintegrasi dengan Jasa Raja, juga termasuk 2.669 rumah sakit di Indonesia. Jadi ini seluruh rumah sakit, dan kemudian juga dengan BPJS Kesehatan. Jadi ini sudah tidak ada pengulangan administrasi gitu ya, hanya kemudian dibutuhkan dari levelingnya, misalkan jaminan sudah mencapai 20 juta di tingkat BPJS, nanti akan langsung bagian dari administrasi BPJS Kesehatan. Mhm. Tadi Bapak mengatakan jika biaya rawatnya lebih dari 20 juta, maka second payer-nya adalah BPJS Kesehatan. Bagaimana jika biaya rawatnya under 20 juta, Pak? Ya, seandainya di bawahnya tetap dibayarkan sesuai dengan total tagihan atas biaya perawatan ini. Jadi itu adalah batas maksimum, bukan Hmm. berarti itu harus dihabiskan 20 juta. Iya, dalam arti berarti begini Pak, misalkan saya berandai-andai, kalkulasi saja, total biaya perawatannya adalah 10 juta, berarti masih ada spare 10 juta di situ. Nah, 10 juta sisa ini apakah akan diberikan kepada korban luka atau seperti apa? Enggak, sebetulnya Jasa Raja ini adalah asuransi sosial. Sifat Mm-mm. asuransi sosial ini bukan seperti asuransi umum gitu ya, yang antara dengan Mm. premi, dengan santunan, kemudian di match gitu, bukan. Karena sosial Mm. asuransi ini, contoh korban ini semua juga, apakah mereka bayar premi kan juga belum sadar gitu. Tapi pada waktu saat Betul. membayar pajak kendaraan otomatis di dalamnya. Jadi saat kita terima satu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang disebut SWDKLLJ dalam STNK, itu Mhm. otomatis dengan membayar satu pun korban laka yang disebabkan oleh kendaraan ini menjadi tanggungan dari jasa raja. Itulah social insurance gitu Hmm. ya. Jadi berbeda, sehingga bukan menghabiskan plafonnya, ya Oke. tetap digunakan sesuai dengan eh, maksimal, dan itu pun juga sampai dengan sembuh, termasuk nanti Hmm. ada perawatan jalan gitu yang mereka dibutuhkan gitu, itu biasanya sudah diperkirakan atau sudah direncanakan oleh pihak rumah sakit. Oke, berarti sebuah edukasi juga bagi masyarakat. Pak Rifan, terakhir, jika memang kalau kita melihat apa ya, domisili dari para korban ini ada yang di Jakarta dan seterusnya. Jika nanti mereka sudah sembuh, selesai menjalani operasi dan seterusnya, untuk mengantarkan kembali ke domisili, apakah juga akan difasilitasi, Pak? Ya, sementara ini tidak, tapi biasanya rumah sakit langsung otomatis, jadi bukan dari jasa raja, dari rumah sakit ya, dari rumah sakit Hmm, nanti akan mengindikasi apakah diperlukan pengantaran, dan itu bisa bisa dilakukan, kewajiban ini menjadi tanggung jawab ya, jasa raja. Namun demikian, dari beberapa pasien biasanya sebelum mereka sembuh, mereka juga minta ke rumah sakitnya dipindah ke rumah sakit rujukan yang oh, dekat oke. dengan
domisilinya. Sehingga jarang sekali sebetulnya seperti ini. Kami juga pemindahan rumah sakit ini pun juga sama. Kami berikan dukungan karena dipastikan masyarakat yang mengalami luka-luka dan dirawat ini juga harus harus dalam kondisi nyaman. Ya, Ya, tidak betul. tidak bisa di Purwakarta terus gitu ya. Mereka Mhm. menginginkan apakah yang di Jakarta, apakah di Bandung. Jadi itu biasanya Oke. kita support untuk melakukan pemindahan rumah sakit atas rujukan yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Rifan, saya terlupa satu hal dari identitas para korban. Tadi kita sudah singgung soal yang balita, yang anak-anak ya. Apakah di list korban itu juga ada yang lansia atau yang sedang hamil yang terkategori rawan, Pak? Identifikasinya sebetulnya eh, tidak secara detail ya, tapi Mm-mm. dari seluruh korban ini 15 ini laki-laki. Dan Oke. tentunya identifikasi hamil pun juga belum ditemukan ya. Belum atau Mhm. belum melaporkan kan bisa jadi kan karena tidak kelihatan secara fisik gitu. Dan untuk bicara lansia, saya coba cek ini akan bisa ketahuan di oh enggak rata-rata masih 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 Usia ada produktif korban yang ya. sudah pulang malah justru yang sudah bukan lansia Oh. tapi sekitar umur 60-an tapi sudah pulang. Jadi dan Mhm. tadi secara fisik kan saya masuk ke semua korban ya hampir dikatakan Mhm. masih dalam kondisi sehat ya dengan masih usia produktif. Tapi dalam kondisi terlihat tanda-tanda trauma tidak, Pak, dari yang masih sadar itu? Yang dominasi trauma mungkin anak ya. Karena Oke. biasa kan begini, tabrak belakang ini tabrak yang berpotensi trauma. Ini kan Mhm. tabrak dari belakang ya. Karena tidak memperkirakan sama sekali dan terutama yang terhadap dampaknya yang tadi kami lihat adalah dampak dari anak-anak yang mengalami trauma kecelakaan. Jadi kecenderungan diam, kecenderungan tadi tangannya bergerak-gerak sendiri kan kepanikan gitu ya. Nah ini yang Tapi tadi ada langkah trauma healing untuk anak-anak itu, Pak? ya, harus. Tadi juga rekomendasi saya dengan rumah sakit juga sama. Jadi jangan telat gitu. Mulai sekarang juga sudah dilakukan trauma healing ya supaya menguatkan mereka gitu. Dan Oke, ini baik. kemudian juga termasuk yang keluarga kita kumpulkan dalam Mhm. satu kamar satu keluarga. Itu juga penting kan. Oh, jadi supaya lebih Bukan saling kekuatan. support kondusif Ya, ya suasananya ya. ya untuk proses pengobatannya. Pak Rifan A. Purwantono, Direktur Utama Jasara Harja, terima kasih sudah berbagi informasi terkini dari Purwakarta langsung. Selamat kembali bertugas, Pak Rifan. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu. Selamat siang. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Pak Rifan A. Purwantono yang merupakan Direktur Utama Jasara Harja terkait kondisi terkini para korban. Ada yang sudah pulang, ada yang masih dalam perawatan, mostly anak-anak yang mengalami traumatik, tapi sudah dilakukan juga langkah-langkah trauma healing untuk tim medisnya begitu. Kita nantikan bagaimana perkembangan informasi terbaru dari Purwakarta terkait dengan pasca kecelakaan maut di tol yang terjadi pada tanggal 11 November 2024. Saya Reno Reksa, Salam SCTV.